efek imbasnya tuh kemana-mana, sampai nerak-nerak jalan sana, lapangan sana kemarin, sampai mengganggu kepentingan orang yang tidak ada hubungan dengan kita, ya itu juga mengganggu, ya kan? Makanya kalau sesuatu yang sudah berlebihan atau tuman atau apalah bahasanya, pasti jadinya nggak baik, dilihat pun nggak bagus. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Saya menemukan sebuah video nih, bapak-bapak ini marah tepatnya ke siapa ya? Mungkin ya orang yang suka demo, misalkan Habib Rizik, atau misalkan kepada kelompok 212 atau 411, itu banyak kode-kode itu. Orang ini juga marah ke menantunya Habib Rizik. Lihat videonya. Kelompok-kelompok Monaslimin yang senantiasa demo menggunakan nomor-nomor togel ya. Saat besok ini tanggal 2 Desember mereka menggunakan nomor Wira Sableng 212. Akan berkumpul, akan reuni kayak orang sekolah saja. Bahkan info yang kami dapat, Habib ya, HRS ini akan juga hadir ataupun tampil. Bingung juga melihat kelompok-kelompok mereka ini. Dikit-dikit demo ya, demo berjilid-jilid, demo nggak ada henti. Ujung-ujungnya nanti ya adalah turunkan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya nanti ada sekelompok orang ya yang mengibarkan bendera yang sudah dilarang oleh negara, yaitu bendera HTI. Nah, ini demo mulai 2016. Ahok sudah menjalani hukuman. Ini ada apa? Kok dibuat reuni 2016, 2017, ya? 2018, 2019, 2020, 2021, sampai 2022. Bukan hanya 212, 414, dan nomor-nomor togel lainnya. Silahkan reuni, tapi jangan mengganggu jalan raya, jalan umum. Silakan di aula, di hall, atau dimanapun ya, yang tempatnya di lapangan yang tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Indonesia ini rumah kita. Indonesia ini milik kita semuanya. Jangan merasa kalian sendiri yang memilikinya. Apalagi dalam demo 411 kemarin. Menantu daripada Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya adalah majikan. Kita ini berarti jongosnya apa? Nah, sudah kan? Kalau menurut saya pribadi lumrah. Bapak-bapak ini lumrah dengan marahnya, dengan kecewanya. Ya jelas lah. Sampai sekarang mereka itu kalau bahasa Jawa itu namanya tuman. Tuman itu gini loh bahasa Jawa tuh. Misalkan si C ini dikasih buah, hari ini dikasih buah, atau hari ini dikasih izin libur, hari ini dikasih izin menggunakan ruangan untuk belajar atau apa. Tuman, jadi pengen terus menerus, pengen kasih buah terus, pengen dikasih izin terus, seperti itu. Dan si C ini menggunakannya, atau bisa dibilang kenapa tuman? Tentu ada suatu hal, ya kan? Tentu ada suatu hal kenapa jadi tuman. Kan ada jawabannya. Anda pikir bisa lah gitu loh. Jadi gini ya, ini alam demokrasi. Demokrasi itu memberi ruang yang bebas. Tapi kalau bebasnya ini memanfaatkan ruang demokrasi dengan baik, itu yang begini. Tapi kalau misalkan, intinya gini loh. Kalau saya suka politik, kalau saya suka ilmu ekonomi, kalau saya ilmu sejarah dan lain sebagainya, tentu harus belajar ilmu sejarah, tentu harus belajar ilmu politik, tentu harus belajar sesuatu yang bisa dibilang pas dan tepat, yang saya sukai dan saya pilih. Kalau berpolitik, nggak usah munafik lah gitu. Misalkan suka berpolitik, ya terjun ke politik. Betul nggak? Masuk ke partai politik, wah nggak mau saya diperintah-perintah nanti kalau masuk ke partai politik, atau bisa dibilang apalagi baru, pasti kelas cere lah kan begitu, kelas rendah, karena anggota baru gitu kan. Ya buat partai baru. Intinya kan seperti itu. Biar bisa eksis, biar saya bebas berkomentar karena saya politikus. Ya kan? Bayangin saja misalkan MUI misalkan.
MUI domainnya kan agama, posisinya kan LSM. LSM yang ngurusi soal agama ya tentu harus soal agama. Yang paling tepat misalnya soal pengajian, lalu mengadakan istighosah, lalu mengadakan bagaimana ini murid-murid atau anak-anak biar cepat cara menghafalnya, biar cepat menguasai ilmunya kan gitu. Tapi bagaimana misalkan dia ini berorganisasi kok? Kalau dia berorganisasi atau lembaga tertentu yang dibolehkan negara, karena memang negara ini membolehkan orang berserikat berkumpul, kan seperti itu. Tapi kalau posisi saya misalkan ini ulama, lalu saya mengadakan demo, mungkin isinya di situ ada apa ya, dibalut dengan agama. Ini kontradiksi nggak? Harusnya kan kalau saya ulama, woi, saya mengadakan ini nih, pengajaran gratis, mengundang siapa saja agar belajar bahasa Arab itu bagus, agar mempelajari ilmu fikih itu bagus, agar bisa menguasai banyak hadis dan lain sebagainya. Itu domain yang tepat. Kalau misalkan saya ini ulama lalu saya ngurusi politik demo, lalu saya lebih banyak isinya itu berujar hal-hal yang banyak kontradiksi, atau bahkan sebenarnya ada pengajian tapi saya selipi hal-hal yang berbau politik atau menjawab pertanyaan orang yang berbau politik, dan saya tahu kata-kata saya, jawaban saya ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu atau pihak media, bahkan yang paling banyak memanfaatkan ya orang di sebelah saya, kan yang dengar kan mereka, yang datang juga kan begitu. Saya tahu itu dimanfaatkan, lalu saya wah ini gimana ini, ya harusnya saya diam, mending berhenti dulu pengajiannya kalau saya. Karena apa, kan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisa dibilang nanti nggak benar, ya kan? Atau saya mengurangi jawaban atau perkataan-perkataan yang ini nyerempet atau berbau masuk ke ranah politik, padahal saya ini seorang tokoh agama. Betul nggak? Jadi kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh, di terminal saja itu ada yang ngurusi, bahkan sampai WC itu ada yang ngurusi, bahkan sampai tiket dan lain sebagainya ada yang ngurusi. Yang ngurusi siapa ya? Orang yang punya tugas di situ. Lalu bagaimana misalkan yang ngurusi ini orang yang datang, orang yang mau pergi itu ngurusi WC dan lain sebagainya, pas nggak? Kan nggak pas, pasti ada pengurusnya sendiri. Makanya di alam demokrasi ini misalkan mau berpolitik, buatlah partai politik atau masuk ke partai politik. Seperti itu lebih gentle, lebih enak dilihat, lebih apa ya, lebih damai, lebih soft. Soal menasihati atau apalah, saya misalkan mau jadi penasihatnya presiden, atau saya mau dianggap presiden, saya ini ulama hebat, tentuan saya harus koreksi diri. Layakkah saya ini bisa dibilang dijadikan sebagai penasihat? Layakkah petuah-petuah saya ini didengarkan oleh presiden misalkan? Oh ternyata ucapan saya, perilaku saya ini nggak pas, ya pantas juga ya saya bicara begini begitu ke presiden-presidennya santai dan cuek. Salahnya siapa nih? Ya salahnya saya. Orang mau jadi sesuatu yang bisa dianggap misalkan penasehat atau petuah-petuahnya yang niatnya baik, bisa diterima, harus melewati beberapa syarat. Ya emang ini nggak baku, tapi harus melewati beberapa syarat. Bayangin saja misalkan kita datang ke pasar, semua orang di pasar kita nasihati. Semua orang di pasar kita nasihati. Ini kata saya ini baik, tujuan saya ini baik, tapi semua orang kita nasihati. Padahal mereka itu tidak menganggap kita itu layak untuk menasihati mereka. Gimana? Jadi aneh kan? Nggak aneh saja. Bahkan kita tuh bisa dianggap salah dan menyalahi aturan. Harusnya misalkan saya mau mengatur pasar ini, pasti ada pengurus pasarnya. Ya saya harus kenal sama pengurus pasarnya. Jangan masa saya menasihati di luar teriak-teriak pakai speaker gitu. Tidak bisa dilempar orang sama batu. Kamu siapa ngurusi kebijakan pasar ini, kan begitu. Ya, harusnya kenalin dulu itunya, pengurus pasarnya.
Oh, ternyata diketahui rumahnya, datang ke rumahnya enak-enak, datang ke rumahnya pribadi dengan santai. Nggak masalah kan silaturahmi, apalagi jadi sesepuhnya politikus atau sesepuhnya agama merasa seperti itu, atau wah saya ini bisa dibilang wah punya pengaruh kuat. Ya harus kenal lah. Kalau nggak kenal mana bisa. Masa mau masuk ke dalam pemikiran orang dari luar, dari kejauhan, ya bisa dianggap nggak baik. Kesalahan siapa? Kesalahan diri sendiri. Jadi kalau misalkan bapak ini bisa dibilang kecewa, ya kecewa karena dia melihat itu bisa dibilang apa, mengganggu orang beraktivitas. Kalau jalan diblokir, orang mau ke sana mau kemari kan terganggu. Dan bapak ini nggak merasa kepentingannya diurusi misalkan si A, si B, si C ini yang demo, nggak merasa. Kenapa mengganggu? Lah orang banyak yang mengganggu lah. Jalan yang ditempati orang segitu banyak kan pasti mengganggu. Tak bisa nggak ganggu, nggak merusak. Ya oke lah kalau, tapi tetap mengganggu karena di jalan raya. Jalan raya itu kan tempat kendaraan, tempat orang berlalu lalang. Yang pokok yang paling utama kan untuk itu jalannya, untuk transportasi. Jadi kalau bapak misalnya kalau buat acara di gedung atau di lapangan tertutup atau sesuatu yang tidak mengganggu masyarakat kan seperti itu. Misalkan saya buat acara ini sudah di lapangan, sudah di masjid, sudah di mana-mana, udah ini. Tapi efek imbasnya tuh kemana-mana, sampai nerak-nerak jalan sana, lapangan sana kemarin, sampai mengganggu kepentingan orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Ya itu juga mengganggu, ya kan? Makanya kalau sesuatu yang sudah berlebihan atau tuman atau apalah bahasanya, pasti jadinya nggak baik, dilihat pun nggak bagus. Lagi ini negara ketimuran, ya kan? Ya sampai sini, selamat siang.